Gudang itu berdiri di belakang rumah seperti bayangan yang tak pernah pergi. Dinding kayunya kusam, atap seng berderit setiap tertiup angin, dan lantainya selalu dingin meski matahari siang terik. Di sanalah Hadi, juragan kacang kedelai paling sukses di desa Sumberjati, menyimpan seluruh harapannya. Awalnya semua berjalan biasa. Ia hanya pedagang kecil yang mengangkut karung dari pasar ke pasar. Hidup pas-pasan, utang di mana-mana, dan sering pulang dengan wajah tertunduk. Hingga suatu malam, saat hujan turun tanpa jeda, ia menemukan sesuatu di sudut gudang lama milik almarhum ayahnya. Di bawah tumpukan karung berdebu, ada papan lantai yang berbeda warna. Ketika dibuka, tersimpan kain hitam membungkus buku tua beraksara aneh. Bau anyir bercampur aroma kedelai kering langsung menyeruak. "Ini apa, Pak?" Suara Rini, istrinya, terdengar ragu dari ambang pintu. Hadi tak langsung menjawab. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan rasa penasaran yang menyesakkan dada. Buku itu berisi catatan ritual, perjanjian, dan janji kekayaan tanpa batas. Ada satu kalimat yang terus terulang dalam pikirannya. Hasil panen akan berlipat jika pengorbanan diterima. Sejak malam itu, hidupnya berubah perlahan. Pesanan datang tanpa henti. Kedelai miliknya selalu laku, bahkan saat pedagang lain merugi. Gudang yang dulu sunyi, kini penuh karung baru setiap pekan. Uang mengalir deras, menutup utang lama, membangun rumah, membeli kendaraan. Namun ada harga yang mulai terasa. Anak bungsu mereka, Damar, baru berusia 2 tahun. Tubuhnya sering panas di malam hari. Tangisnya pecah tanpa sebab, terutama ketika bulan menggantung tepat di atas gudang. Rini menggendong anak itu sambil mondar-mandir di ruang tengah. "Sejak usaha Mas ramai, Damar jadi sering begini," katanya lirih. "Mungkin masuk angin," jawab Hadi singkat, meski hatinya tidak tenang. Setiap kali malam tiba, bau kedelai basah muncul dari arah gudang, padahal karung-karung itu kering. Lantai rumah terasa lembab, dan suara gesekan seperti kuku kecil terdengar samar. Pada malam Jumat Kliwon pertama setelah panen besar, Hadi berdiri sendirian di gudang. Ia membuka buku tua itu kembali, mengikuti petunjuk yang tertulis dengan tinta kecoklatan. Lilin dinyalakan, pintu ditutup rapat, udara mendadak berat. Dari sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang mengawasi. "Cukupkan aku," bisiknya, tanpa sadar berbicara pada kegelapan. Angin berputar pelan, karung-karung bergeser sendiri. Di sela gesekan, terdengar tawa kecil, lirih, seperti anak belajar berbicara. Jantung Hadi berdentam keras. Ia menoleh cepat, namun gudang tetap kosong. Saat ia pulang ke rumah, Damar terlelap. Wajah anak itu pucat, nafasnya teratur, tetapi pelapak kakinya dingin. Rini menatap suaminya dengan mata penuh tanya. "Mas habis dari mana?" "Gudang," jawab Hadi pendek. Malam itu, Hadi bermimpi. Ia melihat gudang berubah menjadi ladang luas. Kedelai tumbuh setinggi manusia. Di tengahnya berdiri sosok hitam tanpa wajah menggendong anak kecil yang menangis pelan. Ketika terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Dari kejauhan, suara tangisan Damar terdengar bersahut dengan derit gudang. Hadi duduk lama, menatap arah belakang rumah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kekayaan yang ia pegang mulai meminta balasan. Dan bau kedelai itu kini terasa seperti bau sesuatu yang hidup. Bab pertama berakhir saat Hadi berdiri di ambang pintu, ragu antara melangkah maju atau menutup semuanya selamanya, tanpa tahu bahwa pilihan apapun sudah terlambat. Pagi datang dengan cahaya pucat. Matahari muncul malas, seolah enggan menyentuh rumah Hadi. Udara terasa berat, tidak segar seperti biasanya. Bau kedelai masih tertinggal, menempel di dinding, pakaian, bahkan rambut. Hadi duduk di tepi ranjang tanpa tidur nyenyak semalaman. Bayangan mimpi tadi malam masih melekat kuat di kepalanya. Dari kamar sebelah,
Suara batu kecil terdengar. Damar terbangun dengan wajah pucat, matanya sayu, tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Rini segera menggendongnya, mencoba menenangkan. Badannya dingin, ucap Rini cemas. Nanti aku panggil mantri, jawab Hadi meski nada suaranya ragu. Saat mengangkat anak itu, Hadi merasakan sensasi aneh. Damar tidak rewel, tidak menangis, hanya menatap lurus ke arah gudang melalui jendela. Tatapan kosong itu membuat dada Hadi sesak. Menjelang siang, gudang kembali ramai. Beberapa pekerja datang memindahkan karung untuk dikirim ke kota. Anehnya, tak satu pun dari mereka berani masuk terlalu dalam. Mereka bekerja cepat, tanpa banyak bicara. "Pak, gudang sekarang dingin sekali," kata Wawan, salah satu buruh. "Cepat saja kerjanya," balas Hadi singkat. Saat karung terakhir diangkat, lantai gudang mengeluarkan bunyi retakan pelan, seperti kayu tua yang diremas dari bawah. Hadi menoleh tajam, tapi pekerja sudah pergi. Ia berdiri sendiri di tengah ruangan, hanya ditemani debu yang melayang. Angin berhembus pelan. Lilin bekas ritual semalam masih berdiri. Sumbunya hangus, tapi tubuh lilin utuh seperti baru. Hadi merasa ruangan itu tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang menunggu, diam, sabar. Sore hari, Rini mendapati bekas tanah hitam di kaki Damar. Padahal anak itu tidak keluar rumah. Tanah itu berbau lembab, sama seperti lantai gudang. "Mas, ini dari mana?" tanyanya sambil menunjukkan telapak kaki kecil itu. Hadi terdiam, jantungnya berdegup tidak teratur. Malam kembali turun, bulan menggantung penuh, sinarnya jatuh tepat ke atap seng gudang. Sekitar pukul 2, suara gesekan terdengar jelas. Bukan tikus, bukan angin, seperti benda berat diseret perlahan. Hadi bangun dan berjalan pelan ke belakang rumah. Setiap langkah terasa berat, seakan ada yang menahan kakinya. Pintu gudang terbuka sedikit. Dari celah itu, hawa dingin menyusup ke kulit. Di dalam, karung-karung kedelai tersusun rapi, kecuali satu di tengah. Karung itu bergerak pelan, naik turun, seperti dada manusia yang sedang bernafas. Hadi mundur satu langkah. Ini cuma capek, gumamnya pada diri sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara kecil, serak, belum membentuk kata. Suara itu membuat lututnya lemas. Suara yang terlalu ia kenal. "Pak." Hadi menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Karung itu berhenti bergerak. Ruangan menjadi hening. Lalu bau kedelai bercampur amis menyebar kuat. Dari balik karung, muncul bayangan pendek. Bukan tubuh utuh, hanya siluet hitam, merangkak perlahan di lantai. Gerakannya kaku, seperti belajar menggunakan tangan dan kaki. Hadi berlari keluar tanpa menoleh lagi. Nafasnya terengah-engah, tangannya gemetar saat menutup pintu rumah. Di dalam kamar, Rini dan Damar masih tertidur. Anak itu tersenyum kecil dalam tidurnya, senyum yang tidak biasa bagi anak seusianya. Keesokan paginya, usaha Hadi semakin ramai. Pesanan bertambah 2 kali lipat. Telepon tidak berhenti berdering, namun setiap kabar baik terasa seperti pisau tipis yang menekan leher. Rini mendekatinya di dapur. "Kalau semua ini harus dibayar mahal, lebih baik kita berhenti," ucapnya pelan. Hadi menatap wajah istrinya lama. Ia ingin berkata jujur, ingin mengaku, tetapi lidahnya keluh. Di kepalanya, suara dari gudang kembali terngiang, memanggil dengan nada manja. Malam itu, Damar berdiri sendiri di depan pintu belakang. Tangannya menempel pada kayu, seolah mengenali sesuatu di baliknya. Saat Hadi mendekat, anak itu menoleh dan tersenyum. "Pak, rumah," ucapnya lirih. Hadi membeku. Gudang mengeluarkan bunyi retakan panjang, seperti makhluk besar meregangkan tubuh setelah tidur lama. Ia akhirnya sadar, sesuatu telah masuk ke rumahnya, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik yang sah. Dan bab kedua ditutup dengan satu kenyataan pahit. Gudang itu tidak lagi menyimpan kedelai semata, tetapi mulai menagih apa yang dijanjikan sejak awal. Pagi ketiga datang dengan suasana ganjil.
Ayam berkokok terlambat, langit mendung tanpa awan tebal, dan udara terasa lengket seperti habis hujan, padahal tanah kering. Hadi berdiri di teras sambil menatap gudang. Bangunan itu terlihat sama, tetapi perasaannya berkata sebaliknya. Ada kesan bangunan tersebut sedang memperhatikan balik. Damar duduk di lantai ruang tengah, menyusun balok kayu. Gerakannya pelan, rapi, terlalu teratur bagi anak seusianya. Tidak ada tawa, tidak ada ocehan, hanya bunyi balok bersentuhan, membentuk pola aneh menyerupai lingkaran. Rini memperhatikan dari dapur dengan wajah cemas. "Mas, Damar kenapa jadi diam begini?" "Fase," jawab Hadi singkat, meski suaranya tidak yakin. Saat Rini mendekat, Damar mengangkat kepala. Matanya menatap lurus, tanpa berkedip. Tatapan itu membuat Rini berhenti melangkah. "Gudang dingin," ucap anak itu pelan. Sendok jatuh dari tangan Rini. Hadi menoleh cepat. Kata itu terlalu jelas, terlalu sadar. Damar belum pernah menyebut gudang sebelumnya. Menjelang siang, Hadi memutuskan mendatangi rumah seorang dukun tua bernama Mbah Suro, orang yang dulu sering disebut ayahnya dalam bisikan. Rumah itu berada di pinggir desa, dikelilingi pohon bambu rapat, sunyi seperti sengaja disembunyikan. Mbah Suro menatap Hadi lama, seakan membaca sesuatu di balik kulit. "Kau membuka yang seharusnya terkubur," katanya lirih. "Apa maksud Mbah?" "Perjanjian lama tidak pernah mati." Hadi menceritakan semuanya, buku, gudang, usaha, dan perubahan pada anaknya. Wajah Mbah Suro mengeras, tangannya gemetar saat mengambil segenggam tanah hitam dari kendi kecil. Itu bukan tanah biasa, itu tanda ikatan mulai menempel. Sore hari, Hadi pulang dengan kepala penuh. Saat melewati gudang, ia melihat jejak kecil di tanah, seperti bekas telapak kaki anak menuju pintu. Jejak itu berhenti tepat di ambang, lalu menghilang. Malam datang lebih cepat. Lampu sering redup tanpa sebab. Rini mengunci semua pintu, menutup jendela rapat. Namun suara dari luar tetap masuk. Gesekan, ketukan pelan, seperti seseorang mengetuk dengan kuku. Damar duduk di ranjang, mengayun tubuhnya pelan. "Dia mau masuk," katanya datar. Rini memeluk anak itu erat. Tubuh kecil itu terasa dingin, bukan seperti manusia yang hidup. Hadi berdiri kaku di depan pintu kamar, nafasnya pendek-pendek. Sekitar tengah malam, listrik padam, gelap menelan rumah. Dari arah gudang, terdengar suara retakan panjang, disusul bau kedelai yang sangat kuat. Pintu belakang bergetar pelan. Hadi memberanikan diri membuka sedikit. Dari celah gelap, terlihat lantai gudang basah, seolah baru saja diguyur air. Di tengah ruangan, satu karung terbuka. Isinya bukan biji, melainkan gumpalan hitam yang bergerak perlahan. Suara berbisik muncul, rendah, berat, bercampur suara anak kecil. Janji belum lunas. Hadi menutup pintu keras-keras. Dadanya terasa hendak pecah. Saat ia berbalik, Damar berdiri di belakangnya. Anak itu tersenyum tipis, senyum yang tidak seharusnya dimiliki balita. "Ayah jangan takut," katanya pelan. "Aku sudah kenal mereka." Rini menangis terhahan. Hadi jatuh terduduk. Dunia yang ia kenal runtuh perlahan, digantikan kenyataan pahit bahwa sesuatu sedang tumbuh melalui darah dagingnya sendiri. Menjelang subuh, suara dari gudang mereda, namun bekasnya tertinggal. Dinding rumah dipenuhi noda lembab, bau tanah menyengat. Damar tertidur pulas, wajahnya tampak damai. Hadi duduk di samping ranjang anak itu hingga pagi. Dalam diam, ia akhirnya mengerti. Pesugihan itu bukan sekedar memberi, melainkan menitipkan.
Dan titipan tersebut kini belajar berbicara, berjalan, serta menunggu saat tepat untuk mengambil alih. Bab ketiga berakhir saat matahari terbit, menyinari gudang yang tampak tenang. Tetapi Hadi tahu, ketenangan itu hanya jeda. Sesuatu sedang bersiap melangkah lebih jauh, dan kali ini tidak akan berhenti di gudang saja. Hari keempat dibuka dengan suara azan subuh yang terdengar jauh, seolah ditelan kabut. Hadi terbangun di kursi ruang tengah, punggungnya pegal, mata perih. Semalaman ia tidak benar-benar terlelap. Setiap kali terpejam, bayangan gudang muncul, lantainya berdenyut seperti kulit bernyawa. Rini keluar dari kamar sambil menggendong Damar. Anak itu tenang, terlalu tenang. Tidak merengek, tidak menolak. Tatapannya kosong, mengikuti arah belakang rumah. "Mas," ucap Rini pelan, "kita harus pergi." Hadi mengangguk tanpa suara. Ia pun berpikir demikian. Menjauh, menghilang, memutus semuanya. Namun langkah pertama selalu yang paling berat. Gudang berdiri di sana, menghalangi niat seperti bayang panjang. Menjelang pagi, Mbah Suro datang tanpa diundang. Tongkat kayunya mengetuk tanah dengan irama lambat. Wajahnya pucat, mata cekung, seolah semalaman berjaga. "Waktumu menipis," katanya begitu masuk. "Masih bisa dihentikan?" tanya Hadi. "Bisa ditunda, tidak dibatalkan." Mbah Suro meminta dibawa ke gudang. Rini ragu, tapi akhirnya mengalah. Pintu dibuka, udara dingin menyergap. Bau kedelai menyatu dengan aroma tanah basah. Di tengah ruangan, karung-karung tersusun membentuk setengah lingkaran, tidak seperti kemarin. "Ini bukan ulah manusia," gumam Mbah Suro. Ia menaburkan garam kasar, menggambar simbol di lantai menggunakan arang. Setiap goresan membuat lantai bergetar pelan. Dari sudut gelap terdengar desis, seperti nafas tertahan. Perjanjian lama mengikat darah. Lanjutnya, selama masih satu atap, ikatan itu kuat. Hadi mengempalkan tangan. "Kalau kami pisah, resikonya besar." Siang hari, Hadi mengemas barang secukupnya. Rini menyiapkan pakaian anak. Damar duduk di sudut ruangan, memainkan balok kayu. Ia menyusunnya menyerupai pintu kecil. "Kamu mau ikut ayah?" tanya Hadi ragu. Damar mengangguk pelan. "Rumah ikut," jawabnya singkat. Kalimat itu membuat Hadi terdiam. Kata rumah terdengar salah, seperti merujuk pada sesuatu selain bangunan tinggal. Saat matahari condong ke barat, suara dari gudang terdengar lagi. Bukan gesekan, melainkan ketukan teratur. Tok, 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 seakan menghitung waktu. Rini memeluk anaknya erat. "Aku takut, Mas." "Aku juga," balas Hadi jujur. Malam tiba sebelum mereka sempat berangkat. Lampu padam, angin berputar di halaman. Dari gudang suara berat muncul, rendah, penuh tekanan. Janji ditunda bukan dibatalkan. Tanah bergetar, pintu gudang terbuka sendiri. Bayangan tinggi muncul di ambang, tidak berbentuk jelas, hanya gelap yang bergerak. Damar turun dari gendongan, berjalan pelan ke arah belakang rumah. "Damar!" teriak Rini. Anak itu berhenti, menoleh sebentar. "Aku kembali," katanya datar. Mbah Suro melompat menghadang, menancapkan tongkat ke tanah. Simbol menyala redup. Bayangan itu mundur sedikit, mengeluarkan suara seperti tawa tertahan. "Bawa anak itu pergi sebelum bulan mati," desisnya. Bayangan menghilang, gudang kembali sunyi. Namun lantainya retak memanjang, meninggalkan celah hitam. Malam itu, mereka tidur bersama di ruang tengah. Tidak ada yang benar-benar terpejam. Hadi memandangi wajah anaknya, mencoba mengingat tawa lama, suara ceria yang kini terasa jauh. Ia akhirnya sadar, usaha kabur hanya menunda. Perjanjian sudah ditulis dengan sesuatu yang lebih kuat dari tinta. Dan bab keempat ditutup dengan satu kepastian pahit. Waktu mereka bukan lagi milik sendiri. Sesuatu sedang menunggu saat tepat untuk menagih.
tanpa peduli jarak atau doa. Hari kelima dimulai tanpa matahari. Langit abu-abu menggantung rendah, membuat pagi terasa seperti sisa malam yang enggan pergi. Hadi duduk di lantai, menatap tas berisi pakaian yang belum sempat dibawa. Rini memeluk Damar erat, seakan jarak 1 jengkal saja bisa membuat anak itu menghilang. Sejak peristiwa semalam, rumah terasa lebih sempit. Dinding seperti mendekat, setiap sudut menyimpan bayangan sendiri. Bahkan suara nafas terdengar asing. Mbah Suro masih tinggal. Ia duduk bersila dekat pintu, menatap lantai dengan mata terpejam. Sesekali bibirnya bergerak tanpa suara. "Kapan bulan mati?" tanya Hadi pelan. "Malam ini," jawabnya singkat. Setelah itu, penagihan dimulai. Kalimat tersebut jatuh seperti batu ke dada. Rini menelan ludah, tangannya gemetar saat mengelus rambut anaknya. Damar diam, terlalu diam. Matanya mengikuti gerakan gudang dari balik jendela, seolah bangunan itu hidup dan bisa berpindah tempat. Menjelang siang, warga berdatangan. Mereka ingin mengambil pesanan terakhir sebelum jalan ke kota ditutup hujan. Tak seorang pun berani masuk terlalu lama. Beberapa orang menutup hidung, mengeluh bau aneh. "Gudangmu sekarang beda, Di," ucap seorang tetangga. "Kayunya seperti basah semua." Hadi hanya mengangguk. Ia tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Setelah mereka pergi, halaman kembali sepi. Angin berhenti, bahkan burung tidak bersuara. Sore merambat lambat. Awan menutup langit sepenuhnya. Gelap turun lebih cepat dari biasanya. Mbah Suro berdiri, mengambil kendi kecil dari tas kainnya. "Jika ingin menunda lebih lama, harus ada pengganti," katanya. "Pengganti apa?" "Kenangan paling berharga." Hadi terdiam. Ia memejamkan mata, mengingat masa kecil Damar saat baru belajar berjalan. Tawa kecil di pagi hari, suara memanggil ayah dengan lidah belum sempurna. Dadanya sesak. "Aku siap," katanya akhirnya. Rini menoleh tajam. "Jangan! Kalau tidak, malam ini selesai." Ritual dilakukan di ruang tengah. Lampu dipadamkan, lilin dinyalakan. Mbah Suro menggambar simbol menggunakan arang dan tanah hitam. Setiap tarikan membuat udara berat. Hadi duduk di tengah lingkaran, nafasnya pendek. Saat Mbah Suro mulai membaca mantra, ingatan muncul satu persatu, lalu menghilang seperti asap. Wajah Damar saat tertawa perlahan kabur di pikirannya. Dari luar, gudang bersuara. Kayunya berderit panjang, seperti makhluk besar menggeliat bangun. Tanah bergetar pelan. Bau kedelai bercampur amis masuk melalui celah pintu. Damar bangkit berdiri. "Ayah berhenti," ucapnya datar. Suara itu membuat semua terdiam. Rini menarik anak itu kembali ke pelukannya. Namun Damar tersenyum tipis, senyum yang bukan milik balita. "Sudah terlambat," lanjutnya pelan. "Aku dipanggil." Lilin bergetar. Api membesar sesaat lalu mengecil. Dari arah gudang, terdengar langkah berat mendekat. Setiap langkah membuat lantai rumah berdenyut. Mbah Suro menghentikan mantra. Wajahnya pucat. Bulan mati sudah tiba. Pintu belakang terbuka perlahan. Kegelapan mengalir masuk, bukan sebagai bayangan, melainkan seperti cairan hitam yang merayap. Di dalamnya terdengar suara rendah, berat, penuh kepastian. "Janji harus lunas." Hadi berdiri dengan sisa tenaga. Ia menatap anaknya, mencoba mengenali wajah itu. "Aku ayahmu," katanya serak. Damar menoleh, matanya kosong. "Ayah hanya wadah," jawabnya. Rini menjerit terhantam, tangisnya pecah memecah kesunyian. Mbah Suro menancapkan tongkat ke lantai, simbol menyala samar. Kegelapan tertahan sesaat, seolah ragu. "Pergi sebelum semuanya runtuh," teriak Mbah Suro. Hadi meraih Rini dan Damar berlari keluar rumah. Mereka meninggalkan tas, uang, segalanya, hanya tubuh dan nafas yang tersisa. Saat melangkah menjauh, gudang mengeluarkan suara retakan panjang, seperti tertawa puas.
Di kejauhan, Hadi menoleh. Bangunan itu berdiri tegak, sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam dadanya ada lubang kosong. Ia sadar sesuatu telah diambil. Bukan anaknya, bukan nyawanya, melainkan bagian dari dirinya yang paling hidup. Bab kelima berakhir saat mereka berjalan tanpa arah di jalan gelap. Sementara di belakang, pesugihan belum selesai. Ia hanya menunggu saat tepat untuk menyusul, karena janji tidak pernah benar-benar dilepaskan. Malam menelan langkah mereka perlahan. Jalan desa yang biasanya ramai kini kosong, hanya menyisakan tanah basah dan bebatuan kecil yang menusuk telapak kaki. Hadi berjalan paling depan, menggenggam tangan Rini erat. Di antara mereka, Damar digendong. Tubuhnya ringan, hampir tanpa beban, seperti bukan anak kecil sungguhan. Angin berhembus dingin. Setiap hembusan membawa bau kedelai busuk yang semakin jauh, namun tidak pernah benar-benar hilang. Hadi mencoba tidak menoleh, meski dadanya dipenuhi dorongan kuat untuk memastikan gudang itu tidak mengikuti. Rini terisak pelan. "Kita mau kemana?" "Menjauh," jawab Hadi pendek. Langkah demi langkah terasa panjang. Lampu rumah penduduk sudah padam, tidak ada suara anjing, tidak ada jangkrik. Desa seperti ditinggalkan penghuninya. Hadi sadar, bukan mereka yang pergi, melainkan dunia sekitar yang menutup diri. Beberapa ratus meter dari rumah, Damar bergerak dalam gendongan. Anak itu membuka mata perlahan, menatap langit gelap tanpa bintang. "Dia masih melihat," ucapnya tenang. Rini membeku. "Siapa?" "Yang menunggu." Hadi berhenti, nafasnya berat. "Damar, jangan bicara begitu." Anak itu tersenyum kecil, senyum yang sama seperti sebelumnya, dingin dan dewasa. Ayah tidak bisa lari dari rumah sendiri. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa suara. Jalan berubah menjadi tanah setapak, lalu menyempit menuju kebun singkong. Daun-daun bergesekan, menciptakan bisikan tak jelas. Setiap gesekan terdengar seperti panggilan. Saat fajar hampir tiba, mereka menemukan gubuk kosong di pinggir ladang. Atapnya bocor, dindingnya miring, tetapi cukup untuk berteduh. Hadi masuk lebih dulu, memeriksa sudut-sudut gelap. Tidak ada siapapun. Rini duduk bersandar memeluk Damar. Tubuh anak itu tetap dingin, tidak berkeringat, tidak menggigil. "Aku lapar," kata Damar tiba-tiba. Rini mengeluarkan sisa roti dari tas kecil. Saat diberikan, anak itu hanya memegang tanpa menggigit. "Dia tidak makan itu," ucap Damar lirih. Hadi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kepalanya penuh, setiap detik terasa seperti utang waktu yang terus menumpuk. Matahari muncul malu-malu, cahaya menyelinap melalui celah dinding gubuk, menyoroti tanah di lantai. Di sana, Hadi melihat sesuatu yang membuat dadanya kembali sesak. Jejak kecil, hitam, seperti bekas telapak kaki basah, mengarah masuk dari pintu. Jejak itu bukan milik mereka. Rini ikut melihat. "Kita sudah diikuti," katanya gemetar. Hadi berdiri, meraih sepotong kayu. Tidak ada lagi pilihan selain bertahan. Namun sebelum ia melangkah keluar, suara berat terdengar dari balik ladang. "Jalan jauh hanya menambah lapar." Suara itu tidak keras, tetapi menekan, seperti berbicara langsung di dalam kepala. Tanah di sekitar gubuk bergetar ringan. Daun singkong bergerak serempak, mengarah ke satu titik. Damar turun dari gendongan, kakinya menyentuh tanah dengan mantap. "Aku pulang dulu," katanya datar. Rini menarik tangannya. "Tidak, ini bukan tempatku." Bayangan muncul di antara tanaman, tidak berbentuk jelas, hanya tinggi dan gelap, seperti potongan malam yang berdiri. Hadi berdiri di depan anaknya, berusaha menghalangi. "Ambil aku," katanya nekat. Bayangan itu berhenti, udara menjadi sangat dingin. "Kau sudah diberikan." Kalimat itu menghantam lebih keras dari teriakan. Hadi sadar, apapun yang ia lakukan sejak awal sudah tercatat. Usahanya, pelarian, pengorbanan, semuanya hanya memperpanjang proses. Mata Damar berubah, bukan bersinar, bukan merah, hanya kosong sepenuhnya. "Ayah lelah," ucapnya pelan. "Biar aku saja." Rini menangis terseduh, suaranya pecah. "Dia anakku." Bayangan itu mendekat satu langkah, tanah retak halus. "Dia titipan." Hadi memeluk Damar kuat-kuat.
Untuk sesaat tubuh kecil itu hangat, sangat singkat, seperti kilas balik kehidupan normal yang hampir dilupakan. Anak itu bersandar, menutup mata. "Pegang aku," bisiknya. Cahaya pagi tiba-tiba meredup, angin berhenti, bayangan mundur perlahan, seolah menunggu keputusan yang tidak kunjung datang. Dalam diam itu, Hadi sadar sesuatu yang mengerikan. Makhluk itu tidak memaksa, ia menunggu karena tahu waktu berpihak padanya. Bayangan menghilang bersama angin, ladang kembali sunyi, namun jejak hitam tertinggal di tanah, mengarah kembali ke desa. Damar terlelap di pelukan Hadi, wajahnya polos, seperti anak kecil biasa. Tidak ada senyum aneh, tidak ada tatapan kosong. Rini mengusap pipi anak itu dengan tangan gemetar. "Kita selamat?" tanyanya lirih. Hadi tidak menjawab, ia melihat ke arah jejak yang memanjang. Di dalam hatinya, ia tahu kebenarannya. Mereka belum aman, mereka hanya diberi waktu. Pesugihan itu tidak kehilangan apapun. Ia hanya menunggu Damar cukup siap untuk kembali sendiri. Bab ke-6 ditutup dengan langkah mereka meninggalkan gubuk saat matahari naik penuh, membawa harapan palsu. Di belakang, jejak hitam perlahan menghilang, bukan karena lenyap, melainkan karena telah berpindah ke tempat yang lebih dekat. Darah dan ingatan. Pagi berjalan lambat setelah mereka meninggalkan gubuk. Matahari sudah tinggi, namun hangatnya tidak menyentuh kulit. Hadi melangkah dengan kepala tertunduk, membawa Damar yang tertidur pulas. Rini mengikuti di belakang, napasnya pendek, pikirannya penuh bayangan semalam. Jalan setapak membawa mereka mendekati sungai kecil yang membelah ladang. Airnya keruh, berbau lumpur, mengalir tanpa suara. Mereka berhenti di tepi sungai. Hadi membasuh wajah, berharap dingin air bisa mengusir rasa berat di kepala. Saat menengadah, pantulan wajahnya tampak asing. Mata cekung, kulit kusam, seolah bagian dari dirinya tertinggal jauh di belakang. Damar bergerak, kelopak matanya terbuka perlahan. Anak itu menatap air, lalu tersenyum tipis. "Di sini lewat," katanya pelan. Rini menegang. "Lewat apa?" "Pulang." Kata itu kembali menusuk. Bukan pulang ke rumah sementara, melainkan ke sesuatu yang lebih dalam. Hadi mengangkat anaknya sedikit lebih tinggi, menjauhkan dari sungai. "Kita tidak ke sana," ucapnya tegas. Damar tidak membantah. Ia hanya menatap aliran keruh dengan minat tenang, seperti mengenali jalan lama. Saat mereka menyeberang, kaki Hadi terpeleset. Sesaat ia hampir jatuh. Dalam detik itu, ia merasakan tarikan halus di pergelangan, bukan dari arus, melainkan dari bawah, dingin dan yakin. Mereka berhasil naik ke seberang. Rini gemetar. "Tadi ada yang menyentuh," bisiknya. Hadi mengangguk. Ia merasakannya juga. Menjelang siang, mereka sampai di pinggir desa lain. Rumah-rumah berdiri jarang, pintu tertutup, jendela menghitam. Udara berbau asap lama. Seorang lelaki tua muncul dari balik pagar bambu, menatap lama tanpa senyum. "Kalian tersesat," katanya datar. Hadi menjelaskan seperlunya. Lelaki itu mendengarkan, lalu menggeleng pelan. "Yang kalian bawa bukan sekedar anak." Rini memeluk Damar lebih erat. "Kami cuma ingin aman." Lelaki itu menunjuk ke arah bukit kecil di ujung desa. "Naik sebelum senja, jangan bermalam di bawah." Mereka menuruti. Jalan menanjak membuat napas tersengal. Damar terbangun sepenuhnya. Matanya jernih, terlalu jernih. "Dia menunggu di atas," ucapnya tanpa emosi. Angin menguat saat mereka mendekati puncak. Pepohonan jarang, tanah berbatu. Di sana berdiri bangunan kecil, mirip gardu tua. Dindingnya retak, lantainya berdebu. Namun udara terasa lebih ringan. Rini duduk, memijat kakinya. Hadi memeriksa sekitar. Tidak ada jejak hitam, tidak ada bau kedelai. Untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, dadanya sedikit longgar. Damar berjalan ke tengah ruangan. Ia menginjak debu, meninggalkan bekas telapak kaki kecil. Bekas itu tidak hitam, biasa saja. Hadi menatap dengan harap.
Kita bisa di sini, katanya lirih. Sore merayap, langit memerah. Saat matahari hampir tenggelam, suara langkah terdengar dari luar. Bukan berat, bukan ringan, teratur. Hadi berdiri, menggenggam kayu. Dari balik pintu suara rendah muncul. Darah memanggil darah. Rini menutup mulutnya agar tidak berteriak. Damar menoleh, wajahnya tenang. Aku bilang dia sabar. Pintu bergetar, debu jatuh. Bayangan melintas di celah, tinggi dan panjang, menyentuh lantai tanpa bentuk jelas. Udara mendingin drastis. Hadi melangkah maju, berdiri di depan anaknya. Kau tidak punya hak, katanya bergetar. Bayangan berhenti. Perjanjian memberi hak. Hadi mengingat buku tua, gudang, lilin, janji yang dibaca setengah sadar. Dadanya terasa diremas. Aku yang salah. Bayangan mendekat satu langkah. Kesalahan tidak membatalkan. Damar memegang tangan Hadi. Sentuhannya hangat. Ayah capek. Aku kuat. Rini menangis pecah belah. Jangan ambil dia. Bayangan berputar, menyentuh dinding, retakan menjalar. Kekuatan datang dari yang murni. Hadi menutup mata, mencari sisa keberanian. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya, bukan harapan, melainkan tekad terakhir. Ia berlutut, menunduk. Aku minta waktu, katanya pelan. Hening jatuh. Angin berhenti. Bayangan menyusut sedikit. Waktu adalah utang. Tambahkan utangku, lanjut Hadi. Ambil apapun dariku. Bayangan menimbang, lalu suara itu kembali, lebih dekat. Kenangan terakhir. Hadi terdiam. Ia paham artinya. Bukan harta, bukan tubuh, melainkan ingatan paling dalam. Ia mengangguk. Rini menatapnya, putus asa. Ritual singkat terjadi tanpa simbol. Bayangan menyentuh kening Hadi. Dingin merayap. Kenangan muncul, lalu padam. Hari pertama menggendong Damar, suara tawa, aroma susu hangat. Semua memudar, diganti kekosongan. Bayangan mundur. Besok, ia menghilang bersama senja. Hadi terjatuh. Rini menopang. Damar memeluk ayahnya. Wajahnya basah air mata yang baru belajar mengalir. Terima kasih, kata anak itu lirih. Malam turun. Mereka bertahan di gardu. Hadi terjaga, namun pikirannya kosong. Ia menatap Damar dengan perasaan asing, seperti melihat anak orang lain. Rini menyadari perubahan itu. Hatinya remuk. Menjelang dini hari, Damar berdiri menghadap pintu. Aku akan mengingat, katanya pelan. Rini memeluknya kuat-kuat. Hadi ikut memeluk, meski hatinya tidak lagi mengenali alasan. Di luar, angin berdesir membawa bau jauh yang dikenali tubuh, meski pikiran lupa. Bab ke-7 berakhir dengan fajar tipis menyentuh bukit. Waktu tersisa 1 hari, dan darah yang dipanggil pulang telah menemukan jalannya, perlahan, tanpa paksaan. Fajar menyibak kabut tipis di puncak bukit. Gardu tua itu kembali terlihat biasa, hanya kayu lapuk dan lantai berdebu. Namun bagi Rini, tempat tersebut seperti ruang tunggu terakhir. Hadi duduk memandang keluar tanpa fokus. Tatapannya kosong, seakan meminjam mata orang lain. Damar berdiri di dekat pintu, tenang, lebih dewasa dari usia yang seharusnya. Rini memecah sunyi. Mas, kamu ingat aku? Hadi menoleh pelan. Kamu temanku? Pertanyaan itu menusuk. Rini menahan tangis. Ia tahu harga yang dibayar semalam bukan sekedar cerita. Ingatan tentang keluarga terkelupas rapi, menyisakan kebiasaan bergerak tanpa makna. Mereka turun bukit saat matahari naik. Desa di bawah terlihat sepi, seperti ditinggalkan tergesa. Setiap langkah membawa rasa dikejar waktu. Damar berjalan di tengah, memimpin arah, seolah tahu jalan terbaik tanpa ragu. Arah sini, katanya pendek. Rini mengikuti. Hadi melangkah tanpa tanya.
Di pinggir desa, mereka berhenti dekat sumur tua. Airnya tenang, memantulkan langit pucat. Angin membawa aroma tanah basah. Rini merasakan tekanan di dada, seperti hitungan mundur yang tidak bersuara. Hadi menatap sumur. Tempat ini dingin. Jangan dekat, pinta Rini. Damar menyentuh bibir sumur. Di bawah, jalannya rapat. Rini menarik tangan anak itu. Tidak. Damar tidak melawan. Ia menoleh pada Hadi, menatap lama. Ayah kuat hari ini. Kata itu terdengar seperti pamit. Rini menggenggam bahu Damar. Kita bertahan bersama. Menjelang siang, awan menebal. Cahaya redup. Desa tetap hening. Tidak ada orang, tidak ada suara. Rini menyadari sesuatu. Sunyi itu bukan kebetulan, melainkan undangan. Mereka masuk rumah kosong di tepi jalan. Di dalam debu tebal, perabot berantakan. Rini menutup pintu, berharap dinding memberi perlindungan. Hadi duduk, memijat pelipis. Wajahnya meringis seolah kepala dipenuhi gemah. Mas, sakit. Ramai, jawabnya singkat. Dari luar langkah terdengar. Teratur, bukan tergesa, bukan ragu. Damar berdiri, menghadap pintu. Dia datang, katanya pelan. Rini berdiri di depan anaknya. Pergi. Suara berat merembes melalui kayu. Waktu habis. Pintu bergetar, debu jatuh, udara mendingin. Hadi bangkit, berdiri di samping Rini. Meski lupa, tubuhnya mengingat posisi melindungi. Aku berdiri, katanya, seolah meyakinkan diri. Bayangan menyusup lewat celah, memanjang di lantai. Tidak berbentuk, namun terasa penuh. Ruangan menyempit, nafas terasa pendek. Bawalah aku, kata Hadi tiba-tiba. Bayangan berhenti. Nilaimu telah diambil. Rini memeluk Damar erat. Dia masih anak. Kesucian menarik, jawab suara itu datar. Damar menyentuh pipi Rini. Hangat, nyata. Ibu jangan takut. Air mata Rini jatuh. Ibu tidak rela. Hadi melangkah maju satu tapak. Kepalanya berdenyut. Dalam kekosongan, sisa tekad muncul seperti duri. Tambahkan aku lagi. Bayangan mendekat. Apalagi? Hadi terdiam, mencari sesuatu yang tersisa. Ia menatap Damar, lalu Rini. Nama. Rini menoleh tajam. Mas, jangan. Hadi mengangguk pelan. Ambil namaku. Hening menekan. Bayangan bergetar, seolah tertarik. Nama memutus jejak. Lakukan, kata Hadi mantap. Sentuhan dingin menyentuh dada. Satu tarikan seperti benang dicabut. Kepala Hadi terangkat. Wajahnya kosong total. Aku siapa? Tanyanya lirih. Rini memekik terhantam. Damar memeluk ayahnya. Tenang. Bayangan mundur setapak. Penagihan berlanjut saat matahari tenggelam. Ia lenyap. Udara menghangat sedikit. Pintu berhenti bergetar. Rini terduduk, memeluk Hadi dan Damar. Waktu terasa cair. Hadi menatap sekitar dengan rasa ingin tahu polos. Damar memegang tangan ayahnya, menuntun. Duduk sini, kata Damar. Sore berjalan cepat. Cahaya memerah. Rini tahu penundaan terakhir hampir habis. Ia menatap anaknya, menghafal setiap garis wajah. Damar, bisiknya. Ingat ibu. Anak itu tersenyum lembut. Aku ingat. Saat matahari menyentuh garis barat, bayangan kembali muncul di ambang. Lebih dekat, lebih tebal. Rumah berderit. Sekarang, katanya. Hadi berdiri tanpa takut. Tanpa ingatan, tanpa nama. Ia hanya tubuh yang siap menghalangi. Rini meraih tangannya. Jangan. Damar melangkah setengah tapak. Aku siap. Rini menjerit. Tidak. Bayangan mengulur. Datanglah. Damar menoleh. Tatapannya jernih, penuh keputusan. Aku pergi agar mereka tinggal. Hadi memeluk anaknya spontan. Gerak refleks yang tersisa. Tidak. Bayangan berhenti. Pilihan diterima. Cahaya senja padam.
Udara membeku. Damar memeluk Rini kuat-kuat. Ibu hidup. Tangis pecah. Bayangan menyelubungi Damar perlahan. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Hanya hembusan angin pendek. Saat gelap surut, ruangan kosong. Damar tidak ada. Rini ambruk. Hadi berdiri terpaku, menatap lantai. Ia merasa kehilangan tanpa tahu apa yang dihilangkan. Di luar, malam jatuh. Jauh di arah yang tak terlihat. Gudang lama berderit pelan, seolah menerima sesuatu yang kembali. Bab ke-8 berakhir dengan kesunyian yang terlalu rapi. Tenang, namun meninggalkan bekas yang tak akan pudar. Malam terakhir turun tanpa suara. Rini duduk di lantai rumah kosong itu, memeluk ruang hampa. Tidak ada Damar, tidak ada langkah kecil. Hadi berdiri dekat jendela, menatap gelap dengan wajah datar. Tubuhnya ada, namun dirinya seperti tertinggal jauh. Angin bergerak pelan, membawa bau yang sangat dikenal Rini. Kedelai. Bau itu tidak berasal dari rumah ini, melainkan dari arah di Salama. Seolah ada tali tak kasat mata menarik mereka pulang. Kita harus kembali, ucap Rini lirih. Hadi menoleh. Kembali kemana? Rini menelan tangis. Ke tempat semuanya dimulai. Perjalanan pulang terasa lebih singkat, seperti jalan memendek sendiri. Desa Sumberjati menyambut dengan sunyi. Lampu mati, pintu tertutup. Saat mereka sampai di halaman rumah lama, gudang berdiri tegak, tampak bersih, rapi, seakan baru dirawat. Pintu terbuka tanpa disentuh. Rini melangkah masuk lebih dulu. Lantainya kering. Karung-karung tersusun sempurna. Tidak ada noda, tidak ada retakan. Namun di tengah ruangan, satu karung berdiri berbeda. Lebih kecil, lebih rapat. Hadi mendekat, kepalanya berdenyut. Tempat ini memanggil. Rini berlutut di depan karung itu. Tangannya gemetar. Damar. Karung bergerak pelan, bukan bernafas, melainkan bergetar seperti jantung. Dari dalam, terdengar suara sangat halus, nyaris seperti ingatan. Ibu. Rini menutup mulutnya. Air mata jatuh. Ibu di sini. Bayangan muncul dari sudut ruangan, lebih jelas dari sebelumnya. Tidak tinggi, tidak besar, bentuknya padat, tenang, seperti tuan rumah yang menerima tamu. Perjanjian selesai, katanya datar. Rini berdiri, kembalikan anakku. Bayangan menatapnya lama. Ia tidak diambil, ia pulang. Hadi maju satu langkah, wajahnya kosong, namun tubuhnya bergetar. Pulang kemana? Jawab suara itu. Ke penjagaan. Kekayaan membutuhkan saksi. Karung kecil itu bergerak lagi. Rini memeluknya erat. Dia masih hidup. Dalam bentuknya, balas bayangan. Hadi memegang dada. Sesuatu berdenyut, seperti pintu terbuka. Ingatan samar muncul lalu padam. Ia berlutut. Aku pernah di sini. Bayangan mengangguk. Kau penjaga lama. Rini menoleh tajam. Apa maksudmu? Jawabnya, darah memilih. Satu pergi, satu tinggal. Hadi berdiri perlahan. Matanya berkaca. Bukan karena ingatan, melainkan rasa yang tersisa. Aku tinggal. Rini menggeleng kuat. Tidak. Hadi menatapnya lembut, tanpa mengenal. Namun penuh niat. Aku aman di sini. Bayangan mendekat. Pilihan diterima. Karung kecil itu berhenti bergerak. Bau kedelai menguat, lalu perlahan menghilang. Rini merasakan dingin menyusup. Ia sadar, tidak ada jalan mundur. Bolehkah aku melihatnya? Tanya Rini parau. Bayangan membuka sedikit karung. Di dalamnya, bukan tubuh, melainkan cahaya redup berbentuk kecil, berdenyut pelan.
Rini tersenyum pahit. Kamu tenang. Cahaya itu meredup, lalu menyatu dengan gudang. Hadi berdiri tegak. Bayangan menyentuh bahunya. Mulai malam ini, Rini mundur. Langkahnya berat. Aku pulang. Hadi menoleh sekali. Jaga dirimu. Pintu gudang menutup sendiri. Rini berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di belakang, gudang berdiri sunyi, menyimpan janji baru. Beberapa bulan kemudian, desa kembali ramai. Usaha kedelai berjalan seperti dulu. Karung selalu penuh, tidak pernah busuk, tidak pernah kurang. Warga menyebutnya berkah. Tak ada yang tahu, setiap malam, gudang itu menyala redup. Di dalamnya, penjaga baru berdiri tanpa nama, tanpa ingatan, memastikan janji lama tetap utuh. Dan di sudut paling dalam, denyut kecil terus bergetar, bukan sebagai tumbal, melainkan sebagai saksi bahwa pesugihan tidak pernah memberi, hanya menukar. Cerita berakhir di sana, namun gudang itu tetap berdiri, menunggu keluarga berikutnya yang berani membuka pintu dan membaca janji.